uma noite feliz no regresso à equipa? Sim, acho que a equipa na primeira parte e na segunda controlou o jogo. Eles tiveram ali uma boa oportunidade na primeira parte, mas nós tivemos muitas, podíamos chegar ao intervalo com uma larga vantagem, mas na segunda controlámos o jogo e conseguimos trazer os 3 pontos. O que é que a equipa hoje teve do ponto de vista da criação de oportunidades que não teve em jogos mais recentes? Acho que a equipa esteve mais unida, acho que a equipa acreditámos uns nos outros, sabíamos que este jogo era importante ganhar e acho que a equipa esteve muito bem e foi muito merecido estes 3 pontos. Di tengah gemerlap sepak bola Eropa, sebuah kisah menarik datang dari pemain muda berbakat milik FC Porto, Rodrigo Moura de Carvalho. Di usianya yang baru menginjak 17 tahun, Moura tidak hanya menjadi sorotan karena talenta luar biasa di lapangan, tetapi juga karena latar belakang keturunannya yang unik. Ia bukan sekadar pesepak bola asal Portugal, darah Indonesia, tepatnya dari desa Jampit, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, juga mengalir dalam nadinya. Latar belakang keluarga, dari Jampit ke Porto. Rodrigo lahir pada 5 Mei 2007 di Custeias, Porto, Portugal. Ayahnya, José Manuel, adalah warga Portugal, sementara ibunya memiliki darah campuran Portugal dan Indonesia. Menariknya, ibu dari ibunya berasal dari desa Jampit, sebuah wilayah sejuk dan terpencil di kaki Gunung Ijen, Bondowoso. Jampit dikenal sebagai daerah perkebunan kopi yang indah dan dulunya sempat menjadi daerah konsesi kolonial Portugis. Tak heran jika hubungan sejarah antara Portugal dan wilayah ini menumbuhkan akar budaya yang kuat di keluarga Rodrigo. Meski lahir dan besar di Portugal, Rodrigo tumbuh dengan cerita-cerita masa kecil tentang Indonesia, terutama tentang kehidupan sederhana di Jampit. Dari kisah panen kopi hingga ritual adat desa, Rodrigo menyimpan kebanggaan besar akan identitas ganda yang ia miliki. Desa Jampit, Bondowoso memiliki sejarah yang kaya, terutama terkait dengan peninggalan Belanda. Desa ini, yang terletak di ketinggian 1100 hingga 1600 mdpl, merupakan bagian dari kawasan Gunung Ijen dan dikenal dengan pemandangan alamnya yang indah, menyerupai New Zealand atau Pulau Jeju. Salah satu ikon utamanya adalah Guest House 1927, bangunan peninggalan Belanda yang dibangun pada tahun 1927 dan dulunya digunakan sebagai tempat peristirahatan orang Belanda yang bekerja di perkebunan. Awal karir, dari Custeias ke Akademi FC Porto. Bakat Moura dalam sepak bola terlihat sejak usia sangat muda. Ia memulai karirnya di Akademi Custeias FC pada tahun 2015, saat usianya baru 8 tahun. 1 tahun berselang, ia menarik perhatian pemandu bakat FC Porto dan resmi bergabung dengan akademi mereka pada tahun 2016. Moura berkembang pesat di Akademi Porto. Dengan postur 1,68 meter dan dominan kaki kanan, ia dikenal sebagai gelandang serang yang kreatif, penuh visi, dan piawai dalam mengatur tempo permainan. Selain itu, fleksibilitasnya bermain sebagai sayap kanan maupun kiri membuatnya menjadi senjata berbahaya di berbagai lini. Rekor debut termuda dan kontrak profesional. Nama Rodrigo Moura mulai mencuat ke publik saat ia menjalani debut profesional bersama Porto B pada 15 Januari 2023 dalam laga Liga Portugal 2 kontra Tondela. Masuk sebagai pemain pengganti, Moura mencatatkan sejarah sebagai pemain debutan profesional termuda dalam sejarah sepak bola Portugal, hanya 15 tahun 8 bulan 10 hari saat itu. Setelah mencetak gol profesional pertamanya pada 11 November 2023 melawan Penafiel, karir Moura semakin melesat. Pada 2 Juni 2023, ia menandatangani kontrak profesional pertamanya dengan Porto, dan pada 24 September, ia dinobatkan sebagai atlet muda tahun ini oleh klub berjuluk Dragões tersebut. Musim 2024-25 menjadi titik lonjakan karir Moura. Sejak dipromosikan ke tim utama Porto, ia telah tampil dalam 20 pertandingan Liga Primeira, mencetak 8 gol dan 3 assist. Jika dihitung total bersama Porto B dan tim utama, ia sudah mencatat 63 pertandingan dengan 13 gol pada usia yang masih sangat muda. Penampilan impresifnya juga terlihat di panggung Eropa. Meski baru berusia 17, Moura sudah dipercaya tampil di ajang UEFA Europa League, pengalaman langka bagi pemain seusianya. Karir internasional bersama Portugal.
Di level internasional, Moura adalah andalan berbagai kelompok umur timnas Portugal. Ia telah memperkuat tim U15, U16, U17, hingga U21 dengan catatan gol yang stabil. Puncaknya terjadi pada UEFA U17 Euro 2024, di mana Portugal menjadi runner-up, dan Moura keluar sebagai top skor turnamen sekaligus masuk dalam tim terbaik turnamen versi UEFA. Pencapaiannya ini menjadikannya salah satu prospek paling menjanjikan dalam generasi muda Portugal saat ini, sejajar dengan nama-nama seperti Dario Sugo atau Gonçalo Esteves. Identitas budaya ganda, Portugal dan Indonesia. Meski mewakili Portugal di level internasional, Rodrigo tidak pernah melupakan akarnya di Indonesia. Ia dikenal fasih berbicara beberapa kata dalam bahasa Indonesia dan bahkan mengunggah foto kunjungannya ke Bondowoso saat liburan ke Asia beberapa tahun lalu. Dalam satu wawancara, Rodrigo pernah berkata, "Saya selalu merasa ada dua rumah dalam hidup saya, Porto dan Jampit. Dua tempat yang membentuk siapa saya hari ini." Desa Jampit sendiri menjadi pusat perhatian sejak nama Moura mencuat. Banyak warga lokal yang merasa bangga karena ada darah Bondowoso yang kini bersinar di kancah sepak bola Eropa. Bahkan, pemerintah Kabupaten Bondowoso sempat mempertimbangkan untuk mengundang Moura dalam festival budaya lokal sebagai bentuk apresiasi. Potensi masa depan, Portugal atau Indonesia. Dengan status kewarganegaraan Portugal dan akar keturunan Indonesia, muncul pertanyaan menarik di kalangan penggemar sepak bola Indonesia. Mungkinkah Moura membela timnas Indonesia di masa depan? Secara regulasi FIFA, Moura masih bisa berpindah federasi karena belum tampil untuk tim senior Portugal. Namun, mengingat kedalaman skuad Portugal dan prospek Moura yang tinggi, kemungkinan ia tetap memilih Portugal lebih besar, meskipun kesempatan bermain reguler di tim nasional Indonesia tentu lebih terbuka. PSSI pun dikabarkan sudah mulai memantau situasi Moura, meskipun pendekatan formal belum dilakukan. Jika ia bersedia, Moura bisa menjadi salah satu pemain diaspora paling berharga yang pernah membela merah putih. Rodrigo Moura de Carvalho adalah lebih dari sekadar pemain sepak bola berbakat. Ia adalah simbol dari persilangan budaya, dedikasi, dan mimpi besar. Dari desa Jampit yang sepi di Jawa Timur hingga stadion megah di Liga Primeira Portugal, Moura membawa cerita yang menyatukan masa lalu kolonial, akar keluarga, dan masa depan cerah di dunia sepak bola modern. Perjalanan Rodrigo masih panjang, dan dunia menantikan bagaimana bintang berdarah Indonesia ini akan bersinar lebih terang dalam tahun-tahun mendatang. Yang pasti, baik Portugal maupun Bondowoso punya alasan untuk bangga padanya.